Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, baina ahlul jannah fi na'imihim id sata'a lahum nurun farafa'u ru'usahum fa idza rabbu qad asyrafa alaihim min fawqihim. Disebutkan di hadis Jabir bin Abdullah, di saat penduduk ahlu surga dalam kenikmatan mereka, id sata'a lahum nurun, kemudian terpencar dari cahaya. Tiba-tiba terpencar cahaya bagi penduduk surga yang dalam keadaan kenikmatan dan merindukan kapan bertemu dengan Allah. Maka kemudian datanglah cahaya. Farafa'u ru'usahum, maka mereka mendongakkan kepalanya ke atas, dan ini menjadi pendalilan sesuai hadis Jarir yang terdahulu dan hadis-hadis yang semakna dengan hadis Jarir, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hada ay al-qamar. Maknanya sifatnya seperti melihat rembulan, bukan Allah seperti rembulan. La tudamuna fi ru'yatihi wala tudaruna fi ru'yatihi. Maknanya kalian tidak akan capek saling menutupi di antara kalian, seperti kalian melihat objek kecelakaan misalnya, waktu kalian safar maka kalian turun dari bis kalian atau mobil kalian, semua orang berkerumun, maka terhalang dari melihat objek yang diinginkan. Itu maknanya la tudamuna, bahwa melihat Allah itu tidak berdesak-desakan, tidak saling menghalangi. Kenapa? Karena objeknya ada di atas, seperti seseorang melihat rembulan di bulan purnama, full moon, ataupun melihat matahari yang sohwah di siang bolong, yang dia itu tidak ada mendung dan hujan. Maka ini keadaan penduduk surga. Farafa'u ru'usahum, maka mereka mendongak ke atas. Fa'idha rabbu qad asyrafa alaihim min fawqihim, maka tidaklah pada saat itu kecuali Allah telah menampakkan kepada mereka di atas mereka. Faqala assalamu alaikum ya ahlal jannah, maka keselamatan atas kalian wahai penghuni surga. Wadhalika qaulillah salamun qaulam min rabbir rahim, maka ini seperti di dalam surat Yasin, keselamatan salamun qaulan min rabbir rahim, keselamatan dari ucapan Allah Jalla wa Ala. Qala fayanduru ilaihim wa yanduruna ilaihi fala yaltafituna ila syai'in minan na'im madamu yanduruna ilaihi hatta yahtajiba anhum wa yabqa nuruhu wa barakatuhu alaihim fi diyarihim. Maka disebutkan setelah mereka mengetahui Allah Jalla wa Ala menampakkan dirinya, maka mereka melihat kepada mereka. Wa yanduruna ilaihi, maka mereka penduduk surga melihat fokus kepada Allah. Fala yaltafitun, tidak menoleh sedikit pun. Seperti kalian di saat nadhar. Iya, siapa yang pernah nadhar? Ada yang nadhar matanya terbelalak sampai makan janggutnya. Ada yang nadhar malu-malu. Di saat datang perempuannya, dia tidak melihat malu. Akhirnya di saat malam pertama kaget. Ya kemarin tidak lihat, dipikirnya Mona Lisa. Ternyata Galileo Galilei tampangnya lain. Maka di sini penduduk ahlu surga semuanya terbelalak, terkesiap. Mana kenikmatan melihat istri-istrinya, lewat kalah. Mana kenikmatan melihat bidadari yang putih sampai terlihat kepada tulang dan urat-uratnya, terlewat, kalah. Maka mereka terfokus, terperana. Fala yaltafituna ila syai'in minan na'im,
tidak pernah merasakan kenikmatan, baik kenikmatan melihat istri mereka, bidadari, kenikmatan yang lebih dari itu, kenikmatan makan, minum, kalah semuanya. Melihat wajah Allah, merasakan kenikmatan lebih dari makan, minum di surga, dan bermain dengan bidadari, semuanya tidak ada bandingannya. Subhanallah. Fala yaltafituna ila syai'in minan na'im, maka tidak ada yang memalingkan mereka dari kenikmatan, semuanya sibuk menikmati Allah Jalla wa Ala. Madamu yang duruna ilaihi, selama Allah membukakan untuk dirinya dipandang oleh mereka. Sampai kapan puncak kenikmatan ini? Hatta yahtajaba anhum, hatta yufidul goyah. Maka lafaz hatta di ilmi lugatil arabiyah yufidul ghayah, seperti di Al-Quran, hatta atanal yaqin, sampai datang kematian. Ibadahlah kamu kepada Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, atau hatta tatlu asyams min magribiha. Di hadis bahwa taubat itu akan diterima sampai matahari terbit dari arah barat, atau hatta matla'il fajr, sampai terbitnya matahari, naiknya mentari. Apa batasan ini? Salamun hiya hatta matla'il fajr, Lailatul Qadar. Kapan hilangnya Lailatul Qadar? Dengan naiknya mentari, terbit fajr yang kedua. Maka ini hatta yufidul umum. Seperti juga di dalam Al-Quran, wa kulu washrobu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Maka makanlah dan minumlah dari sahur kalian. Sampai kapan? Sampai yatabayyana lahum, atau sampai yatabayyan, sampai terlihat di ufuk timur ada cahaya horizontal, berarti telah masuk fajr. Maka hatta yufidul ghayah. Maka di sini sampai kapan? Sampai yahtajaba anhum, sampai Allah menutupi dirinya dari mereka. Namun setelah Allah menutup atas wajahnya yang penuh rahmah dan kenikmatan, yabqa nuruhu wa barakatuhu alaihim fi diyarihim, maka akan terbawa oleh mereka di badan-badan mereka, di pakaian mereka, dari barokah cahaya Allah, wajah Allah yang mulia, sampai kepada rumah mereka. Maka seperti terdahulu di hadis Hudzaifah yang panjang dan hadis Anas, fa ahluhum min azwajihim, akan mengatakan qad tahasantum, maka kamu telah menjadi lebih baik. Di mana kamu keluar tidak seperti ini. Maka di saat kamu datang dari bertemu dengan Allah, berubah. Maka kehidupan di dunia semakin tua, semakin usang. Maka mana wajah kita yang dulu cover boy waktu Sweet 17 di SMA 1? Sekarang sudah tidak ada lagi yang mau jadi cover. Tidak di majalah, tidak di tempat yang lain. Maka semua berubah. Namun ahlul jannah semakin bertemu dengan Allah semakin bertambah. Bertambah maco, bertambah shining, bertambah mengkilap, bertambah gagah. Dan itu yang diakui oleh istri-istri mereka. Dan begitu pun istri-istri mereka di rumah. Kata suaminya, dan anti pun di saat kami keluar tidak seperti ini, dan sekarang lebih baik. Maka itulah kenikmatan melihat wajah Allah Jalla wa Ala. Maka muallif di sini menyebutkan dari riwayat Imam Ibnu Majah, yang mana dia juga dikeluarkan oleh Ibnul Muqri di Mu'jamnya dan Al-Ajuri di kitabnya Asy-Syariah, dan Imam Ibnu Abi Dunya di Sifatil Jannah. Semuanya dari jalan Abdullah ibni Ubaidillah, Abi Asim
Al-Abadani. Maka di sini sanadnya bertemu kepada Abu Asim Al-Abadani dari periwayatan Al-Ajuri dan yang lainnya tadi, semuanya bertumpu kepada madarul hadis Abdullah ibni Ubaidillah Abi Asim Al-Abadani. Hadatsana Al-Fadl ibni Isa an Muhammad ibni Al-Munkadir an Jabir ibni Abdillah. Maka hadis ini mahaluh. Hadis ini hadis yang dhaif. Pertama, Al-Fadl ibnu Isa yang meriwayatkan dari Muhammad ibn al-Munkadir telah dijarah oleh para ulama, makanya di sini kita mentatbik pelajaran kita di Dhawabit Jarh wa Ta'dil. Kitab itu penting dan yang paling penting tatbiknya. Banyak orang yang belajar di mana-mana kitab Dhawabit Jarh wa Ta'dil namun tidak mempelajari ilmu rijal. Sehingga hanya teori tentang jarah, tentang ta'dil. Maka di sini kita praktekkan alhamdulillah, dan insya Allah kita akan melanjutkan kitab Sahih Al-Bukhari yang kembali kepada sanad-sanad. Maka di sini Fadl ibnu Isa lihat bagaimana jarh. Kami telah katakan jarah dan ta'dil kembali kepada dua perkara. Perkara pertama apa? Dhabt. Perkara kedua al-adalah. Kembali kepada al-adalah berhubungan dengan agamanya, akhlaknya, berhubungan dengan kemaksiatannya. Adapun ad-dhabt berhubungan dengan hafalannya yang kembali kepada dua, ad-dhabt dari sadr, hafalan hatinya, dan dhabtul kitab, dhabt dari catatannya. Maka kalian di sini mencatat faidah-faidah dari kami, jangan asal catat. Nanti kalian bisa didhaifkan di saat catatan kalian berbeda dengan yang lain. Itu pelajaran kemarin itu tentang melihat Allah, di sanadnya siapa? Nanya kepada si fulan. Si fulan ternyata asal tulis. Harusnya dia Muhammad ibnu Ja'far, ditulis Ja'far bin Muhammad. Maka akhirnya dia hafalkan pas setor, hadatsana Ja'far ibnu Muhammad, salah kita katakan. Ngengkel, hadatsana Ja'far ibnu Muhammad, itu yang aku tulis dan aku baca. Kamu dari mana tulis dan baca? Dari si fulan. Si fulan ini beda tulisannya dari yang lain. Ternyata di saat dia menulis, dia terkantuk-kantuk. Dalam keadaan kepalanya miring-miring, dia tulis Ja'far ibnu Muhammad. Padahal kita menyebut Muhammad ibnu Ja'far. Paham sekarang? Maka seperti ini dinamakan dhaif dari catatannya. Maka catatannya buruk. Sehingga dia menghafal sesuai catatan yang buruk. Maka dilihat di sini sekarang bagaimana jarah ulama kepada Al-Fadl ibnu Isa. Qala Ibnu Uyainah kana yaral qadar wa laisa ahlan an yarwiya anhu. Dia dulu mempunyai pemikiran al-qadari. Maksudnya ahlul bid'ah. Maka tidak ahlan, tidak dipersilahkan untuk meriwayatkan darinya. Ini ucapan Ibnu Uyainah, imam-imam semua. Berkata Ibnu Ma'in, rawa an Ibnul Munkadir, dia murid dari Ibnul Munkadir, wa kana qasan wa kana rajulun su. Qala qultu fahadithuhu qala la tus'al an al-qadari al-khabith. Maka ditanya Ibnu Ma'in tentang dia, dijawab dari segi bahwa dia qadari, khabith, bukan ahli sunnah. Berkata Abu Hatim fi hadithihi ba'dal wahn wa huwa munkarul hadits laisa bil qawi. Lihat bagaimana Abu Hatim di sini mengatakan, dia di hadisnya ada sesuatu dan dia tidak kuat hadisnya. Berkata Abu Zur'ah munkarul hadits, orang ini hadisnya berkesendirian. Berkata An-Nasa'i bersifat umum dhaif. Lihat dari sini ucapan Ibnu Uyainah, dia adalah qadari, tidak boleh meriwayatkan darinya. Berkata Ibnu Ma'in, ditanya tentang orang ini, kana rajulun su, orang ini buruk. Kenapa? Karena dia pemahamannya al-qadari, bukan sunni.
Maka kita kumpulkan dari ucapan-ucapan para ulama di sini, ucapan Yahya ibnu Ma'in dan Sufyan ibnu Uyainah kembali kemana? Ad-dhabt au adalah, ad-dhabt au al-adalah, masuk kepada al-adalah, bahwa dia bukan sunni, kepada agamanya. Maka di sini tidak mempengaruhi keadaan kecuali ucapan Abu Hatim, dia pada sesuatu hadis ada sesuatunya. Mungkarul hadis laisa bil qawi. Dan juga Abu Zur'ah sama, mungkarul hadis. Hadisnya itu aneh, berkesendirian, tidak hafal kuat dia. Dan Imam An-Nasai mendukung dengan mendhaifkannya.